Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi suratul Baqarah min ayat 282 belum selesai. 282 baru setengahnya aja kemarin ya. Kita baca lagi bil barokah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu jamaah para sepuh yang sama-sama saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur karena hari ini alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan kembali untuk menghirup udara segar di hari Sabtu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dihajatkan oleh kita di hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan juga kepada baginda kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini, di majelis ini, semoga nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di surat Al-Baqarah ayat 282 ya. Ini panjang ayat ini. Kemarin belum selesai, baru sampai pertengahan kemarin itu ya. Dalam sesi ayat terakhir kemarin bahwa ketika mengadakan akad yang tidak tunai alias hutang pihutang, maka mestilah ada catatan, mesti dicatat, lalu menyuruh orang untuk mencatat, dan orang yang kita suruh untuk mencatat itu harus betul-betul siqah, artinya terpercaya nih, nyatat hutang kita nih, tidak dilebihkan, tidak dikurangi, dan masa waktunya pun tidak dilebihkan dan tidak dikurangi, sebagaimana saja yang terjadi. Lalu kemudian wastashhidu syahidaini mir rijalikum, datangkan dua saksi, saksinya dua laki-laki. Kalaulah tidak ketemu dua laki-laki, maka boleh satu laki-laki dua perempuan, kan kemarin tuh. Datangkan satu laki dua perempuan untuk menjadikan saksi. Kenapa dua perempuan? Antadilla ihdahuma fatudzakiru ihdahumal ukhra. Karena jika yang satu itu lupa, maka yang satu lagi bisa ngingetin. Loh, kenapa bisa begitu? Lantaran kata Nabi, perempuan itu kurang akal. Tapi bukan berarti kurang akal enggak pintar. Karena kebuktiannya kan banyak juga yang jadi pemimpin dunia perempuan kan. Malah kita kalah juga, ada perempuan kita jadi menteri, kita enggak. Bahkan ada siapa tuh, menteri luar negeri perempuan juga kita. Cakep tuh, Retno Marsudi ya. Madam Mega tuh. Itu perempuan juga. 5 lagi doktor kausanya ya. Honoris causanya 5, cakep tuh. Kita satu pun nggak dapet. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi itu kurang akal dan kurang agama dalam pengertian ketika dia jadi saksi gitu. Ketika jadi saksi perempuan 2, laki 1 gitu. Kalau laki-laki aja cukup aja 1, 2. Tapi kalau datangkan perempuan, 2 perempuan 1 laki, itu menandakan kekurangan dari cara berpikir. Suka lupa-lupa ingat gitu, maksudnya perempuan tuh sepintar-pintarnya ibu tetap aja sering lupa. Itu anak tiap hari digendong, giliran lupa kan anak digendong lupa di mana anak. Padahal digendongannya dia. Lalu yang kedua, Nabi menyebutkan kurangnya agama. Dalam kekurangan agama bukan berarti perempuan itu tidak beragama, tapi dalam pengertian perempuan ini suka ada losnya, tidak sholat, tidak puasa lantaran haid. Nah itu kekurangannya gitu. Sementara laki kan nggak ada seperti itu. Ada Pak Ustadz yang nggak sholat, nah itu lagi haid berarti.
Laki yang nggak sholat lagi haid berarti. Itulah yang membuat jadi perempuan mesti 2, laki 1 gitu. Dalam bab hutang nih. Tapi kalau dalam bab kelahiran cukup perempuan jadi lahiran jadi saksinya, boleh perempuan aja. Jangan bapak yang mau jadi saksi. Itu bilang kelahiran. Anak ini lahir, siapa saksinya? Tuh ibu itu tuh. Seorang pun cukup. Ibu betul ini lahirnya dari rahim dia? Iya pak. Saya tahu sendiri, aku lihat dia keluar dari rahimnya dia. Begitu ada lahiran, siapa yang bisa disaksi? Itu tetangga urun. Siapa? Laki pak. Sampean lihat? Ya aku lihat dari rahimnya dia. Laki. Itu perempuan. Lalu kemudian wala ya'bas syuhada'u idza madu. Wala ya'ba, tidak boleh enggan asyuhada'u, saksi-saksi, idza madu, maknya mak zaidah aja, hajat tambahan saja. Idza du'u gitu maksudnya. Tidak boleh enggan ketika saksi itu dipintai untuk dipanggil. Idza madu, ketika dipanggil jangan enggak mau gitu. Ketika dijadikan saksi, dipanggil, harus datang. Datanglah gitu. Karena ketika kita datang pun itu menjadikan kita nilai ibadah sebetulnya. Jadi saksi itu ibadah gitu. Bahkan sebaik-baiknya orang saksi itu ketika dia itu jadi saksi tidak dipinta. Tidak dipinta mau jadi saksi. Apalagi dia yang minta. Nah, jadi ketika itu orang itu jadi saksi dipanggil, jangan enggan, jangan enggak mau, datanglah gitu. Ala ukhbirukum bighairi syuhada. Jadi datanglah kita. Tidak boleh enggan, tidak boleh enggak mau ketika orang membutuhkan saksi. Yang kedua, wala yas'amu an taktubuhu. Janganlah yang kedua, tidak boleh jemu. Tidak boleh bosan antak tubuh untuk menuliskan itu hutang. Kalaulah seorang itu saksi, lalu kemudian seseorang itu dituliskan atau disuruh menulis, maka jangan jemu, jangan bosan. Kalau memang disuruh nulis ya udah nulis aja. Tulis gitu. Saghiran au kabiran ila ajali. Hutang yang terjadi itu saghiran, kecilkah, au kabiran atau besarkah, sedikit atau banyak, ila ajali, sampai waktu yang ditentukan. Pokoknya apa yang terjadi itulah yang ditulis. Apa yang diucapkan oleh yang pengutang dengan yang nampak utang, maka itulah yang harus dikerjakan. Tugasnya begitu aja. Yang penting yang jadi saksi itu jangan enggan dan jangan jemu. Dituliskan oleh kita. Tolong tulislah. Aku nih pang lagi malas nulis nah. Lagi malas nulis. Gak boleh. Gak boleh macam seperti itu. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadah. Yang dzalikum, yang demikian itu bagi kalian kata Allah, aqsatu 'indallah, itu lebih adil di sisi Allah. Bahkan wa aqwamu lisyahadah, itu lebih menguatkan kepada persaksian, lebih menolong kepada penunjukan untuk menjadi saksi. Jadi ketika ada mau nulis, mau menyaksikan, bahkan lebih menolong kepada pengingatan kan tulisan itu. Walaupun kita ini jadi saksi, tapi ketika tidak ada tulisan, kadang-kadang saksi pun juga bisa jadi error. Begitu ada masalah, kita jadi saksinya waktu itu, lalu didatangkan, kita datang ditanya, tanggal berapa sampean itu dulu nyaksikan? Lupa Pak Hakim. Sampean jam berapa waktu itu menyaksikan? Lupa juga. Terus ada siapa aja di waktu itu? Gak tahu ya. Jadi akhirnya bengong gitu. Padahal kita jadi saksi waktu itu.
Atau barangkali kita nyebutin hari itu hari apa kau jadi saksinya dia? Hari Kamis Pak Hakim kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Padahal yang terjadi hari Rabu gitu. Nanti kan jadi punya masalah baru kan. Ini orang yang menyebutkan punya hutang hari Rabu, sementara yang jadi saksi menyebutkan hari Kamis. Ini mana yang benar gitu. Kan itu jadi membingungkan semua. Tapi kalau ada tulisan, ketika ditanya hari apa sampean itu jadi saksi? Hari Rabu Pak Hakim. Kalau nggak salah, saya itu hari Rabu datang jam 2 pada waktu itu. Yang ada pada saya itu sini. Wah, cakep tuh. Maka itulah pentingnya ada tulisan. Besar kecil ke hutangnya nggak jadi soal. Karena tulisan ini akan membuat keadilan, bahkan menjadikan orang itu daya ingatnya membantu, lebih menguatkan korporasinya. Bahkan wa adna alla tartabu, kesaksian yang dituliskan itu akan menjadikan lebih dekat kepada tidak ada keraguan. Untuk tidak menjadikan keraguan itu ketika ada persaksian itu ditulis gitu. Maka tulisan ini nggak bakalan jadi ragu. Makanya orang nikah disuruh tanda tangan kan. Habis nikah tanda tangan. Walinya tanda tangan, saksinya tanda tangan, perempuannya, lakinya tanda tangan, semua tanda tangan. Kenapa? Supaya tidak ragu. Kalau nggak ada tanda tangan ragu orang. Betul kan? Sampai ini nikah. Betul saya sudah nikah. Siapa saksinya? Tuh. Tapi nggak ada bukti. Nah, karena penulisan tanda tangan itulah, atau nulis sesuatu dalam itu, dalam persaksian itu, maka yang terjadi wa adna alla tartabu, lebih dekat untuk tidak terjadinya keraguan. Yakin jadinya kan. Yakin. Bagaimana kalau seandainya yang jual belinya itu tunai? Beda. Kata Allah, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Illa antakuna, kecuali keadaan yang terjadi itu jual belinya tijaratan hadiratan, jual belinya yang memang tunai, jual beli hadir. Keduanya itu ketika terjadi seperti itu, tudirunaha, yang kalian jalankan itu tijarah, jual beli bainakum, antara kalian. Kalau terjadinya ini jual belinya tunai, kada usah ada tulis-tulisan. Kalau itu memang sudah biasa terjadi itu kalau seperti itu. Walaisa alaikum junahun alla taktubuha, tidak ada dosa bagi kalian, kata Allah, alla taktubuha, untuk tidak menuliskan itu tijarah. Kalaulah jual belinya tunai. Kalau jual belinya itu kontan, cash, nggak ada jual beli, nggak ditulis pun nggak jadi masalah, kata Allah, karena tunai kalau itu. Tapi kan kalau sekarang ini seiring berjalannya teknologi, yang tunai pun ada tulisan gitu kan, dikasih stroke, bahkan ada tulisan kalau Anda tidak menerima stroke nggak usah bayar kan itu. Kalau nggak menerima stroke tuh. Jadi itu untuk membuktikan bahwa saya sudah bayar. Bahkan ketika jual beli makanan itu, Islam itu mengajarkan itu sebetulnya bayar dulu baru makan. Lah kalau kita makan dulu baru bayar kan. Tapi nggak masalah, memang sudah meridhoi kan. Yang jual juga senang datangnya kita, yang kita pun juga senang datang makan dengan dia kan gitu. Tapi kalau untuk untusan kehati-hatian, ya sebetulnya bayar dulu itu lebih bagus. Makanya kadang-kadang aturan seperti itu tuh orang di luar kita pakai macam seperti itu. Lo justru kita yang muslim nggak pakai aturan itu. Kalau orang lain kan begitu. Kita bayar di McD atau di itu. Bayar dulu kan. Kita pesan ini bayar, habis itu baru bayar truk bawa, duduk, baru datang barang, baru datang makanan.
Loh, kalau kita orang muslim malah nggak dipakai itu aturan. Jadi akhirnya banyak yang kecolongan kan, makan terus-terusan, begitu sudah makan lupa yang dibakaran itu wadai 5, dia aku 3 kan gitu jadinya, karena keingatnya 3 padahal di 2 sudah duluan tuh sebelum bayar. Tapi kalau bayar duluan gak ada istilah ngambil lagi tuh, atau ngambil kuah-kuahnya gitu kan. Setelah kita akad ini ngambil lagi. Siapa tahu orang yang dagangnya itu nggak suka digituin kan. Tapi kalau sudah bayar, mau tidak mau sudah dibayar, ini udah yang itu aja sudah. Itulah bentuk kehati-hatian, harusnya macam seperti itu. Tapi kalau memang sudah aglabiahnya makan dulu lalu bayar, ya nggak masalah sih sebetulnya. Cuman kehati-hatian aja, takutnya ketika nanti pertengahan makan belum selesai meninggal gitu. Kecelak cucuk kan, bahaya nanti. Lalu wa ashhidu idza tabayatum. Wa ashhidu, dan jadikan saksi oleh kalian idza tabayatum, bila mana kalian berjual beli. Nah, ini potongan ayat ini memang Allah Subhanahu wa taala menganjurkan wa ashhidu idza tabayatum. Ketika jual beli datangkan saksi gitu. Akan tetapi menurut Imam Sya'bi dan juga Imam Hasan bahwa potongan ayat ini sudah dimansukh. Artinya ini ayatnya ada tapi hukumnya tidak berlaku, karena memang di dalam ayat ini dimansuh dengan ayat lagi yang ke depan, yang mana di dalamnya wa in amina ba'dukum ba'do, itu ayatnya tuh, itu ayat pemansuhannya, penasahnya tuh. Wa in amina ba'dukum ba'do, jika terjadi kepercayaan satu sama lain antara kalian, maka fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, maka tunaikanlah amanat itu. Artinya jika memang sudah aman, jual beli memang sudah biasa, aglabiah nggak ada lagi untuk mencurigai, ya nggak apa-apa kalau masalah itu, nggak perlu saksi kalau masalah seperti itu. Makanya wa ashidu idza tabayatum ini ayat mansukh gitu, menurut Imam Sya'bi dan juga Imam Hasan itu, karena di dalamnya tidak perlu lagi kalau jual beli ada saksi, kalau memang sudah jual beli biasa tunai seperti itu. Wala yudarru katibun wala syahid. Lalu kemudian wala yudarru, dan janganlah menjadikan kemadaratan katibun, orang yang menulis, wala syahidun, dan juga saksi. Artinya ketika kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh orang lain, syariatnya dijadikan yang menulis itu hutang, maka yang menulis ini jangan menjadikan pemadaratan. Artinya jangan menjadikan kesulitan bagi orang yang berhutang ini. Gara-gara tukang nulis ini nih, yang pihutang dengan yang ngutang ini jadi berkelahian karena waktunya dibedain. Ngutang tanggal 14 lalu dia tulis tanggal 20. Kan ini kurang ajar itu orang nulis gitu. Hutang dia 20 juta, dia tulis itu cuma 15 juta. Ah, ini jangan begitu kata Allah. Wala syahidun, dan juga syahid yang jadi saksinya pun jangan menjadikan orang error. Ketika engkau menyaksikan itu betul-betul dengar gitu. Jangan kita ini menjadikan saksi ketika ditanya, saksi sampean itu betul kan menyaksikan dua orang ini berhutang? Ya. Berapa hutang dia? 15 juta aja Pak Hakim. Loh, hutang dia itu kan 20 juta. Aku kan tahunya cuma 15 juta aja. Ini kan bagian error. Jadi betul-betul juga si saksi ini harus betul-betul matanya jelas, penglihatannya jelas, telinganya pun juga jelas.
Jangan yang jadi saksi itu telinganya budek gitu. Makanya orang yang jadi saksi itu paling tidak ada persyaratan yang mesti dipenuhi oleh dia kan. Pertama, yang jadi saksi itu ahluddin, artinya orangnya ahli agama, kalau ada ngerti gitu kan dalam masalah agama tuh. Lalu yang kedua, orangnya baligh, jangan masih kanak-kanak dijadikan saksi gitu. Lalu yang ketiga, berakal. Gak bisa orang gila dijadikan saksi. Yang keempat, merdeka, jangan hamba sahaya, karena perbudakan itu tidak menjadikan dia sah dalam persaksian. Harus orangnya merdeka. Lalu yang kelima, adil. Dalam pengertian adil itu, dia bersaksinya itu sebagaimana yang ada di dalam situ. Bahkan disebutkan kategori adil itu orangnya bisa menjalankan apa yang diberikan amanah kepada dia, itu adil. Bahkan di dalam persaksian itu orang yang adil itu tidak berbuat maksiat gitu. Itu kategorinya adil juga. Lalu yang keenamnya, orang yang harus dijadikan itu bukan musuh. Bukan musuh bagi orang yang dijadikan persaksiannya. Sebab kalau seandainya musuh, itu nanti dijeblokinnya tuh pasti tuh. Kita berperkara nih, lalu dihadirkan saksi. Saksi yang dihadirkan itu orang yang bermusuhan dengan kita. Ya pasti itu nggak bakalan adil tuh. Yang dibela itu orang lain, nggak bakalan kita tuh. Makanya berdasarkan saksi itu harus ada persyaratan, mesti harus diseleksi. Atau dalam saksi pernikahan, jangan asal muasalan aja itu. Karena saksi pernikahan pun ini akan menunjang kepada sah dan tidaknya, kepada akad pernikahan itu. Di samping wali ya. Ketika orang itu jadi walinya, maka kan dianjurkan bersahadat tuh. Kenapa? Karena itu bentuk kehati-hatian, takut pada waktu dia mewalikan anaknya dalam keadaan murtad. Karena bisa jadi mungkin dia ini nggak pernah sholat kah, nggak pernah puasa barangkali, hidupnya mabuk-mabukan, judi-judian, lalu jadi saksi, jadi wali nikah, tiba-tiba dia jadi wali nikah. Nah, ini kalau nggak syahadat jadi pasid tuh, jadi rusak tuh pernikahan tuh, lantaran walinya tidak sah. Nah, sekarang wali bagus, saksi pun juga sama. Jangan asal ini saudara saya Pak Ustadz, tapi kalau nggak pernah sholat ngapain juga? Atau tokoh misalkan, kan keren tuh kalau dihadiri sama tokoh tuh, bangga gitu kan, pejabat gitu, lalu dijadikan saksi, padahal kesehariannya korup, cuman nggak tahu aja gitu. Nah, makanya orang yang mau jadi saksi itu haruslah nanya diri gitu. Saya pantas nggak jadi saksi itu? Kalaulah kita merasa bahwa kita ini nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, bahkan suka nyuri barang orang, cuman nggak ketahuan orang gitu. Nah, kalau misalkan kita ini merasa bahwa itu kelakuan kita, nggak usah jadi saksi. Sebab ini jadi persaksian mau itu membuat pernikahan jadi pasin, jadi rusak gitu. Kalaulah persaksian itu rusak, maka pernikahan pun jadi batal dengan sendirinya. Sementara ini persaksian sudah rusak, pernikahan dituluskan, bahkan sampai punya anak 2, 3 gitu, padahal jadi rusak. Maka disitulah pentingnya cari orang yang memang terpercaya untuk menjadikan saksi. Kalau orang bahari itu jadi saksi itu kadang-kadang semuaan itu kiai gitu. Orang bahari itu bukan kiai itu maksum, bukan. Paling tidak kan dia itu ngerti agama,
hidupnya tidak bergelimpangan maksiat dan tidak pernah berbuat dosa yang senonoh gitu kan. Paling tidak kan seperti itu. Orang bahari itu begitu. Kalau sekarang enggak. Ada gurunya pun di situ enggak diheraninya tuh. Suruh di pojok aja diamnya tuh. Bahari itu begitu. Kenapa? Untuk menunjang sahnya daripada sebuah akad gitu. Cari orang yang memang adil. Gimana? Fa in taf'alu fa innahu fusukum. Fa in taf'alu, jika kalian melakukan perbuatan itu, apa yang dilarang itu kalian rempak saja semuaan, fa innahu fusukum. Maka sesungguhnya dia itu fusuk, fasik. Fasik itu khurujun anit ta'at, keluar dari ketaatan itu fasik disebutnya. Kalaulah seandainya saksinya fasid, jual belinya tidak sah, bahkan kelakuannya yang dilakukan dalam jual beli itu ternyata ada kerusakan, lalu diteruskan gitu. Akhirnya kalau masalah seperti ini itu fasik berarti orang itu. Usukum bikum, kata Allah. Itu orang fasik disebutnya. Maka panggilan fasik itu rusak berarti kan. Kerusakan terjadi itu di situ. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah katanya. Artinya apa yang diterangkan ini jalankan. Apa yang diperintahkan ini itulah yang harus ditaati. Dan apa yang tidak boleh di sini maka jangan kita lakukan. Itulah pengertian dari wattaqullah. Wa yu'allimukumullah. Allah sudah ajarkan kepada kalian kepada Allah. Apa yang diajarkan oleh Allah itu? Masalihu umurakum halal miqdaran. Allah telah ajarkan kepada kita untuk kemaslahatan urusan-urusan kita. Kan kita sudah diajarin oleh Allah urusan kemaslahatannya bagaimana. Kalau seandainya orang itu piutang tidak dituliskan, pasti ada timbul nanti itu perkaranya. Oke lah kalau sehari 2 hari misalkan waktunya. Tapi kalau berjangkanya setahun 2 tahun, ini kan perlu betul ini tulisannya itu. Barangkali dalam perjalanannya orangnya meninggal, saksinya nggak ada, kabur barangkali kan itu jadi perkara tuh. Bahkan sampai hari ini ada orang yang punya utang piutang, ketika itu hutangnya tidak ditulis, orang yang ngutangnya kabur. Sampai hari ini tuh banyak orang yang begitu. Dan ketika hal seperti itu terjadi, maka tidak bisa apa-apa kan kita. Ngaju ke pengadilan nggak bisa, karena nggak ada saksi, tulisan pun nggak ada. Yang ada tulisan aja kwitansi orangnya kabur, nggak bisa apa-apa lagi tersebut. Ada tulisan memang tuh, tapi yang ngutangnya kabur. Ada lagi tulisan utangnya ada orangnya, giliran ditagih lebih galak daripada yang ngutangin kan. Kacau juga kan ini. Bahkan ada satu hadis menyebutkan begini, salah satun yud'una Allah fala yustajabu lahum. Ada 3 orang, 3 golongan yang ketika dia berdoa kepada Allah tidak dikabulkan doanya, tidak dikabul oleh Allah. Siapa yang pertama adalah rajulun lahu imra'atun sayyi'atul khuluqin falam yutalliqha. Yang pertama adalah seseorang yang punya istri jelek karakternya, jelek tingkah lakunya, tapi tidak mau ditalak. Itu doanya enggak dikabul tuh. Seorang suami punya istri jelek kelakuannya, udah tahu tukang selingkuh, enggak ditalak juga. Nah ini kalau macam-macam seperti ini doanya enggak dikabul tuh. Bahkan salah satu daripada beberapa hal istri yang boleh ditalak bahkan dianjurkan oleh Nabi itu diantaranya istri yang selingkuh. Kalau istri pernah selingkuh, udah jangan diingu lagi, jual aja. Jual aja. Buang aja sana. Sudah selingkuh 1 kali kurang ajar itu kan. Ceraikan aja. Nabi yang nyuruh kok. Karena kalau sudah berani selingkuh 1 kali, nanti kalau kita maafin, kedua kalinya bakal terjadi lagi tuh. Cari aja yang lain ya. Naik tuh ke pohon kelapa, lihat sesamarinda, masih banyak perempuan. Jangan kaku dengan satu ya. Kalau jelek udah
Yang kedua, warajulun dafa'a malul yatimin qabla ay yablugha. Yang kedua, seseorang yang tidak dikabulkan doanya itu ketika dia memegang harta anak yatim, dikasihkan kepada anak yatim itu sebelum dia balik. Ada anak yatim nih, hartanya banyak, dikasihkan ke dia sebelum balik. Nanti habis tuh. Gak boleh. Jaga oleh kita tuh. Kalau anak yatim ini punya harta yang banyak, istrinya, ibunya nggak ada, saudaranya nggak ada, lalu kita nih, saudaranya misalkan, pegang tuh baik-baik. Usahakan oleh kita supaya banyak tuh. Nanti setelah dia balik, setelah besar, setelah bisa berpikir panjang, barulah kasihkan ke dia. Supaya pengelolaan hartanya bagus, manfaat. Tapi kalau lagi kecil, habis aja nanti. Dibelikan game online. Kan bahaya nanti. Lalu yang ketiga, warajulun aqradu rajulan malan falam yashhid. Yang ketiga adalah seseorang yang memberikan hartanya kepada orang lain, berpiutang, orang lain ngutang, kita kasih. Tapi nggak ada saksi. Gitu. Ketika nanti ada hal-hal di perjalanan terjadi itu perdoliman dari orang yang ngutang ke kita tuh. Kabur ke orangnya. Lalu kita doa, ya Allah, aku terdolimi. Kata nggak dikabul. Kenapa? Nggak ada saksi. Maka jalankan saksi itu. Itu Allah tuh luar biasa ngajarin ke kita tuh. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah dengan segala sesuatu alimun, itu maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Wa in kuntum ala safarin falam tajidu katibun farihanun. Lalu ayat selanjutnya akan menjelaskan tentang gade, hukum gadean. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung lagi di lain hari dengan kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khutbah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma jahilna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا آناء الليل واجعله لنا حجة taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي